Lo mau cerita apa lagi Om Sel? Nih gua cariin tempat buat ngopi enak nih Om Sel. Set, gue dibawa kemana nih? Ya pokoknya Suasana begini amat ini. enak lah Om Sel. Juga udara segar lah gitu. Lo Aduh, gua lihat dulu. emang lo bisa ngeliat. Ya makanya gue lihat dulu nih ke sono. Apaan ini? Tempat apa nih, Bro? Ya pokoknya tempat enak buat ngerenung, buat ngobrol gitu. Perasaan lu ngajak gua ngobrol tempatnya nggak ada yang enak. Kemarin angin kenceng rada gerimis. Sekarang begini kayaknya romannya panas ini gua. Iya. Buset. Makanya kita harus bersatu dengan alam Om Sel. Tapi kayaknya nggak bisa lama-lama gue di sini nih. Gimana gitu? Cerita gue nggak bisa lama di sini. Soalnya kayaknya suasananya ya membakar kulit ini tuh. Oh, bisa hitam gue di sini. Apa gue udah hitam ya? Iya malu deh. Gue ngeliat muka lu juga hitam tuh loh. Emang lu bisa Muka lu hitam. gimana Om Sel? Eh, Kayaknya nih lo lagi pengen curhat sama gua nih. Curhat apa nih lo Ansel? Curhat sih bukan. Bukan curhat gua. Betul. Kalau curhat kan gue punya masalah. Gue kan dari kemarin udah gue bilang sama lu. Cerita tuh banyak. Di tunanetra tuh cerita banyak. Bukan curhat. Kalau curhat gua punya utang. Gimana gua bisa menyelesaikannya tuh. Curhat tuh. Gue lupa lo pengen cerita ya. Ya, lu gimana sih? Tua ya belum lu udah lupaan. Ya namanya manusia Om Sel, gimana? Jangan selalu menyalahkan kata-kata manusia. Yang bilang lu monyet siapa, ya kan? Ya. Gimana nih lu mau cerita tentang tunanetra nih gimana nih? Kayaknya lu ngebu banget tentang cerita tentang tunanetra nih. Ya enggak, gue sih cuman main mengangkat aja bahwa tunanetra yang seperti gue bilang kemarin, ya kan. Biar tunanetra ini banyak dikenal publik gitu. Tapi kita bicara berdua doang ya, publiknya siapa ya? Ya kan kita kan buat konten ini kan biar membuat mata yang mata melihat lah gitu lah. Ya kan gue mau tahu, lo pengen tahu yang kayak gimana gitu di dunia kegelapan gue ini. Kalau gue sih pengen tahu tuh kalau tunanetra ya kadang-kadang gue dari orangnya ya yang gue punya penglihatan ya gue ngeliat kalau kadang-kadang tunanetra itu tuh buat tahu lawan jenis yang dia suka itu gimana sih. Kalau gue kan melihat dari body, face, ya suara juga dan ya seperti itulah. Kalau tunanetra tuh kalau ngelihat lawan jenis tuh gimana sih Om Sel? Nggak melihat ya merasakan, lo salah ngomong. Oh iya. Lo tahu gue orang buta goblok. Lupa ya gue orang buta, lo bukan nanya melihat. Ya kan gue nggak mau merendahkan itu. Ya nggak bisa. Lo ngomong gua nggak melihat itu nggak bukan satu merendahkan, memang kenyataan gua tuh orang nggak ngelihat, ya kan? Merasakan gitu. Nah ini angin gua Ngerokok mati-mati begitu. gua ngerasain nih angin kenceng, ya kan? Nah gimana gitu? Nah kalau gua merasakan apa namanya wanita pilihan lah ya, Iya. atau gua bisa merasakan wanita yang bagaimana yang ada di selera gua gitu kan. Ya itu pastinya gua punya selera, ya kan? Sorry nih gue nanya tentang lawan jenis kan gue ibaratnya gue pengen tahu apalagi ya mungkin para yang pada nonton konten kita nih kaget juga sih kalau tahu aslinya lu. Wih gitu ya. Itu gue juga sebenarnya pengen tahu tuh. Pastinya wanita kalau kenal gue pasti tertarik. Gue kaget juga sih makanya gue nanya itu tuh. Gue bisa bakar rokok nggak ya lalu? Lu bisa kagak? Bisa gue bantuin nih. Oh bisa dia. Gue bukan orang buta yang sebodoh itu. Lo jangan kan itulah. Lu aja udah kenal gue masih meragukan kemampuan gue ya. Ini gimana lah ini gue belum dijawab lo kalau ditanya lo. Lah, pur mau ke sopur. Kan pasti gue bilangin lah, ya kan. Dan gue bingung kan setara dari mana wanita yang gue selera gue tuh kayak gimana gitu kan. Takutnya ntar bini gue ngelihat gue ngomong begini, wow ternyata gue bukan seleranya, gue memaksakan sama bini gue kan gitu kan. Kan gue nanya tunanetra itu kan kalau kayak gue melihat lawan jenis gue wanita itu kan baru face suara dari ya melihat lah gue melihat kan di dalam kuasa dalam realitanya kan gue Untuk kaum wanita itu belum tahu tunanetra yang romantis seperti apa. Kalau dia biasa dinikmati sama orang-orang yang melihat itu kan dia cuma dilihat.
Tapi kalau udah tunanetra yang menikmati diraba, Bro. Oh, kalau wanita udah diraba kan lu tahu sendiri kan, ya kan? Lebih merasakan nikmatnya ketimbang dilihat. Paham nggak lo? Nah, itu. Jadi jangan kaget kalau ketemu tunanetra, disentuh. Kalau udah kena sentuhan gue tuh, iya kan? Tunanetra itu melihat merasakan lawan jenis atau dari sentuhan juga ya? Iya, lu kok kayak keceplosan melihat mulu lu. Iya. Lu menghina gua apa bagaimana, kan gitu kan? Iya, Udah tahu gua orang buta lu bilang melihat lagi. iya Omsel, udah lu cerita dah karepmu dhewe nang Omsel. Ya nggak bisa begitu, gua lurusin kembali, rasa, yang ada di gua tuh rasa. Cara gua merasakan wanita, ya kan? Selera gua, rasa gua tuh tentang wanita tuh seleranya bagaimana, ya kan? Ya nggak ada bedanya sih antara gua sama lu. Walaupun lu melihat gua enggak, masalah selera, ya kan? Selera itu relatif. Kadang kata gua bilang, "Ah, bini lu jelek lu." Tapi lu bilang lu nyaman sama dia, lu selera sama dia kan nggak bisa juga. Selera itu adalah relatif, ya kan? Nggak bisa dinilai dari cantik, dari suara yang lembut. Kadang suaranya, Mam." Nah, itu suara begitu kan menurut gua nggak enak ya. Tapi menurut lu dia enak dalam pandangan lu ya terserah lu gitu. Yang jelas sih untuk, tunanetra itu ya, suara nomor satu. Oh berarti dari tunanetra melihat lawan jenis itu Iya. dari suara. Mau dia hidungnya separuh, Kalau bibirnya doer kan kalau nggak masalah. kalau raba kan nggak boleh itu ya, untuk langsung kayak lo pengen kata lo kan lo ngeraba nih sistemnya nih, nah lo ngeraba kan lo pengennya, wah bohai juga nih. Itu dalam tanda kutip loh, masa orang lewat gua raba, masa orang ngobrol mau langsung gua raba-raba ya nggak mungkin, ya kan? Iya kan? Pastinya gua harus kenalin dulu, gua harus bikin lupa. Gua gini loh dulu trik gua cara mendapatkan cewek. Gua ketemu cewek nih, wah suaranya tertarik buat gua kan, gua deketin, gua ajak ngobrol, "Mbak, ya, nggak ini Mbak, nggak kerja?" "Oh enggak." Waktu gua ketemu pekerja tentunya kan, pegawai dia karyawati kan, "Nggak kerja?" Gitu kan, "Oh enggak." Ya udah, "Nggak ada temen ngobrol nih?" "Nggak ada." "Mau nggak ngobrol sama saya Mbak?" "Oke." Ngobrol kan, ngobrol. Nah di situlah, ya kan, mulai gua keluarkan pancaran-pancaran kelelakian gua, ya enggak? Nanti gua bikin dia nyaman. Nah, nanti setelah dia nyaman, aman ngobrol sama gua, dia akan melupakan bahwa gua ini orang buta, Bro. Oh gitu No, caranya tunanetra. itu trik gua, tapi nggak tahu tunanetra yang lain. Lu kan nanya sama gua ya, kebetulan gua tunanetra kan. Sebenarnya 11-12 juga sih mah, orang normal juga menggunakan gitu juga, nggak langsung begini juga. Cuma kan kalau orang normal langsung bisa ngelihat itu, wah cakep nih, keren, wah ini boleh nih, itu. Kayak gitu. Jadi gua bikin nyaman dulu dia dengan, bahasa gua. Tapi lu bisa tahu orang itu misalnya kayak, wah kayaknya lumayan nih orangnya, itu dari suara ya? Cewek biasanya dari suara bisa mendukung, tapi juga ada orang yang nggak begitu cantik suaranya lembut, ya kan. Tapi yang jelas nomor satu untuk tunanetra itu suara. Suara yang lembut, bahasa yang halus, ya kan, tubuhnya yang wangi, itu bikin dengkul gua mau copot rasanya, buset dah. Berarti gue mau nanya lagi, gue nanya nih. Berarti kalau dalam tanda kutip ya, kalau kayak orang kayak gue nih kan ngeliat ya, suaranya bagus ini, tapi kalau ngeliat mukanya nggak sesuai dengan selera gue lah, kayaknya gue enggak. Tapi kalau di lu, yang penting suara ini ya, ibaratnya gitulah ya. Enggak juga yang penting suara, Bro. Kita juga pasti orang buta tuh punya spion, paham nggak lo? Punya Pakai spion. mobil, Bro. Loh, iya kan, orang buta punya spion. Jadi ini, "Wih, suara cewek lembut nih, menurut gua lumayan nih, nggak jelek, nggak cantik," ya kan. Gua tanya orang di sekitar gua, ya kan, cewek itu cakep apa kagak?" Artinya spion itu orang yang buat kita bertanya, ini jadi pada tahu nih. Deh. Berarti lo kalau ini nih para yang nonton, Pertama feeling kita dulu, nih, feeling gua dulu. gue berarti bisa ngasih tahu nih ke yang pada nonton konten kita nih. Nih kalau ada orang buta nanya ke kita, "Itu cakep apa kagak?" Berarti dia lagi seleksi nih. Iya bisa jadi gitu. Cuman kan itu kadang, terselubung. Orang yang ditanya tuh nggak ngerti, dia fair aja, Ya makanya, suaranya memang bagus, tapi orangnya, buset deh, bibirnya dobleh. ya makanya gue bilang,
Gue baru tahu itu Tapi kalau sekarang bibir doble juga jangan pesimis ya bagi wanita yang bibirnya doble tuh, wah itu sekarang dibilangnya sensual, ya enggak? berarti kalau Sedotannya mantep. berarti kalau kayak kayak tunanetra gitu skincare wanita skincare itu nggak dipentingin ya. Nggak dipentingin, yang penting dia suara lembut, berbahasa halus ya kan, baunya wangi, udah cukup lah ya kan. Tapi nggak lantas kambing lu wangiin gua demen, kagak ya kan. Tapi ya, nih yang pada nonton-nonton kita nih pasti pada kaget nih. Gue tuh mau nanya, lu bisanya sampai ya gua aja kagak mampu, dia mampu ya. Dia sampai lu ampe punya bini 2 itu yang Oh, itu nyari pertanyaan lu yang itu tanya ya itu. yang gua sampai kaget-kaget sih. Kalau lu nanya tentang tentang cerita tunanetra tuh itu yang gue pengen tanya. Gua nggak mau cerita itu dulu sekarang, Iya, gitu. Omsel nggak mau bagi Kita pinggirin dulu. Kalau lu mau belajar itu lu harus, lu bisa apa namanya, lu doyan nggak putaku lo? Gue punya ramuan putahku untuk menyatukan 2 wanita yang kita miliki. gitu. Woi, mantap kan? Apa? Ah, jangan dibuka sekarang dah. Kita bikin penasaran dulu. Iya, oke. Jadi tunanetra itu kalau buat ngenal lawan jenis itu dari suara lebih yang utama ya, Bang? Utama warga. Iya, Raba ya. Iya. Banyak kan artis suaranya lembut tapi wajahnya pas-pasan. Dibayar juga mahal ya kan? Nah, itu suara nomor satu, tentunya gitu. Ya sekarang walaupun orangnya cantiknya bagaimana, tapi kalau dia nggak bisa bicara bagus, ya. Berarti suara itu mempengaruhi banget ya, Banget. Nomor satu. bisa menutupi dari semuanya itu ya. Iya. Buktinya tunanetra aja bisa apa, ya kalau orang lain kan, wah suaranya bagus tapi tampangnya begini, gitu. Mmm, Oke oke. itu. Nah, gue pengen denger nih cerita-cerita lu tentang, lu pasti punya teman-teman juga tuh tentang tunanetra tuh, punya pasangan yang gimana, tapi apakah yang gue lihat itu ini ya, kayak tunanetra tuh kenapa pasangannya tuh banyakan tunanetra juga, apa lebih apa, penglihatan ya pandangan gue doang apa emang benar seperti itu, Omsel? Menurut gua gini, kembali ke selera, ya kan, dan dia punya bukan pandangan, dia nggak bisa memandang ya, kembali dia punya perasaan. Tunanetra kan banyakan sama orang awas itu. Orang awas itu artinya orang normal ya. Tapi kalau kita bilang orang normal kan salah lagi aja, dia nggak gila kan gitu kan. Mana normal identik dengan kepeaan kan. Ya, lu mata lu normal tapi mungkin lu ada yang nggak normal, otak lu, kan bisa jadi kan. Iya iya Nah, iya. jadi gue di sini gue sebut bahasa untuk orang lihat itu orang awas, lo harus pahamin. Awas ya, orang awas itu artinya orang melihat Bro. Nah, banyak kan tunanetra, dia memilih, untuk laki-laki, dia pengen sebenarnya punya pasangan hidup tuh yang, eee ya kayak gue lah ya, gue punya pasangan itu tuh orang awas. Mereka banyak pengen gitu, tapi kadang-kadang ruang lingkup Bro, Ruang lingkup. ya lingkungan dia hidup, dia tinggal, lingkungan dia sekolah. Ya kan umumnya tunanetra sekolah di SLB ya. Iya betul. Nah, di SLB itu enggak sedikit, ada beberapa orang juga sih yang, dia mendapatkan orang awas. Jadi pasangan hidup dia tuh bukan tunanetra juga wanitanya, tapi laki-laki tunanetra mendapatkan orang awas, itu banyak. Ada beberapa orang lah yang gua kenal, ya kan, temen satu satu asrama sama gua pada saat gua di SLB, gitu kan. Ada, kadang-kadang ya itu dia tadi yang gua bilang tadi, orang kadang melupakan bahwa laki-laki itu tunanetra, laki-laki itu orang buta, itu orang cewek melupakan, karena kenyamanan dia udah biasa ngobrol, gitu. Ada sih temen gue yang dapetin, apa namanya, asisten rumah tangganya pimpinan. Nah, dia bisa dapet gitu kan, cewek itu melihat, orang awas, tapi, suaminya tunanetra temen gue juga. Nah, karena dia biasa ketemu, ngobrol gitu kan, akhirnya dia nyaman kan. Nah, dia udah nggak lihat lagi tuh tentang kebutaan laki-laki itu, nggak lihat lagi dia kekurangan, udah Dapat kenyamanan. karena udah dapet kenyamanan. Makanya trik gua, tau nggak, gue sebelum jatuh cinta sama cewek, gue tembak dulu tuh cewek. Buset. Nah, untuk menjaga apa? Menjaga apa tuh? Menjaga gua nggak sakit hati di saat gua ditolak.
Karena gue belum jatuh cinta gue udah bilang, "Lu terima alhamdulillah, nggak terima emang gue belum cinta sama lu." Oke. Nah, dah gitu. Iya. Gua nginum kopi dulu dah. Buset gelas gede amat ini ya? Kayaknya ini bener-bener dah makanya punya bini 2 begini. Itu jangan disebut dulu, nanti ada yang tersinggung. Tersinggung apa ya? Lah wanita diduain mana ada, wanita kan kata-katanya, wanita mana sih yang mau dimadu kan gitu kan. Nah, nggak ada. Antara pun dia terima mungkin itu karena faktor dia. Berarti ini lo belum mau bedah kenapa lu Nah, yang dua permaisuri. kita fokus dulu ke iya, tunanetra, yang lu mau tahu tentang tunanetra itu apa silakan dah. Ya itu tadi yang gue bilang, gue udah paham tuh, berarti tunanetra kalau kena, untuk lawan jenis itu dari suara ya memang Nah, bener juga sih kalau dari suara itu kita bisa tahu, bisa ini, dari sekarang gini loh, lu teleponan sama seorang cewek suaranya lembut, lu dirayu, lu oke, ya kan? Lu bahkan disuruh transfer uang, lu mau, "Tolong dong Mas, transferin saya uang sekian." Oke, ditransfer kan. Begitu lo diajak ketemuan tau nggak lo? Banci kalengan Bro. Tapi dia bisa bersuara wanita. Ada loh. Begitu ketemu banci kalengan. Ayo. betul. Iya. Tuh, itu suara. Jangan tertipu dengan suara. Iya enggak? Iya. Kalau gua nggak bakal ketipu karena gua dengar suaranya lembut, gua deketin, dia udah nyaman sama gua raba dadanya. Nah Asli apa enggak tuh? Iya enggak? nah gue kalau lu nanya tentang kita ini nyambung nih ya, kalau orang ibarat tunanetra punya berpasangan, sama-sama tunanetra, itu tuh kadang-kadang gue ya maaf nih gue nanya kayak gini nih, tapi kalau lu kan nggak ngerasain itu, nah apa lu punya cerita dari temen lu, kayak dua-duanya suaminya tunanetra, istri tunanetra, itu kayak ngurus rumah itu gimana? Kayak kita aja yang lihat aja nyuci piring aja, nyuci baju kayak gimana, ngeliat rumah berantakan kayak gimana. Itu tuh gue pernah ngeliat itu ada pasangan tunanetra tuh, Nah, punya anak, bisa soal gitu ya. ngurus ya. Lah, sedangkan gue yang lihat kayak gue yang awas kata bahasa lu ya, awas dia. Nah, itu aja kayak mau gue yang normal. Susah banget ngurus anak, begini ngurus rumah, begini gue ngomel sama bini, gue ngomel begini. Iya. Nah, kok gue bilang gue pengen tahu nih kalau lu pengen cerita tentang tunanetra, lu tahu nggak tuh cerita? Coba gue pengen. Ya ada lah pastinya ya kan. Nah inilah di sini makanya gua pengen punya banyak cerita tentang tunanetra sama lu tuh kayak gini. Biar tuh, para netizen ini tahu bahwa tunanetra itu enggak serendah yang mereka pandang. Bahwa tunanetra itu untuk jalan aja harus dituntun, ya kan? Ya betul, Pak. Enggak seperti itu sebenarnya, ya kan? Nah, ada orang yang pasangannya suaminya buta, istrinya buta juga. Nggak apa-apa gue bilang buta ya, karena gue juga orang buta. Jadi gue nggak mendahului sesama buta, enggak, ya kan? Itu Gitu tunanetra. kan. Udah tunanetra yang bahasa halus tunanetra, ya emang buta terlalu kasar sih ya. Tapi nggak apa-apa emang bahasanya buta mau dibilang apa kan? Itu kan. Lu buta dalam membaca, apa lu dibilang tunanetra lu dalam membaca? Kan nggak mungkin kan? Iya betul. Nah, lu bisa baca nggak? Enggak, gue apa? Gue buta tulisan. Ya bahasa gitu kan? Nah, itu pembenaran daripada kata-kata buta. Cinta. Jadi para tunanetra jangan tersinggung ya kalau, Marcel ini ngomongnya, "Oh buta," karena memang ya buta itu udah bahasa Indonesia yang umum, tentunya gitu kan? Betul. Nah, jadi banyak suaminya tunanetra, istrinya tunanetra, kok bisa ya mengurus anak? Bisa lah, dia cuma tidak bisa melihat, tapi perasaannya kembali kan, perasaannya peka, perasaan bisa mengurus anak. Kalau dia nggak punya perasaan, dia nggak bisa punya anak loh. Nah itu yang nggak masuk logika gue, itu nggak nyampe tuh bayanginnya itu. Makanya gue pengen tahu nih Om Marcel nih mungkin pernah ada cerita kayak itu tadi yang gue bilang, yang lihat aja buset dah rumah berantakan, yang lihat aja kepepet ya. Tapi tunanetra keluarganya malah bersih rumahnya. Nah itulah. Diajak ke rumah teman lo itu tuh. Lagi tuh gue pernah diajak ke rumah teman lo tuh, siapa tuh namanya tuh? Dudu apa siapa itu tuh. Nah itu tuh gue bilang istrinya tunanetra, oh bersih rumahnya, Nah, bisa ngurus anak dengan baik, barang-barangnya rapi. bisa masak, ya kan? Iya. Iyalah, itulah dia tadi. Bahwa perlu diketahui bahwa dia itu tidak melihat, bukan tidak melihat semuanya. Tangan hidup, kuping ada, ya kan? Perasaan ngeraba gini halus dan tidaknya bisa, ya enggak?
Iya. Nah, terus merasakan sabun nempel di piring saat dia cuci bisa, "Oh ini udah bersih apa belum?" Bau amis apa enggak bisa dicium. Kecuali tunanetra penciumannya mati, kupingnya budek tuh, gua bingung dah tuh. Ya, gua bingung tuh, ya kan. Nah, kalau dia cuman matanya doang tidak melihat mah masih masih bisalah menjalani kehidupan dengan baik. Dalam kesimpulannya itu tunanetra itu perasaannya itu peka, lebih peka ya. Ya, gua berani buktikan loh, lu gua ajak ke satu ruangan yang ukurannya 5 meter kali 5 meter, tengah malam. Mmm. Ayo, mau nggak lu gua ajak ke ruangan itu? Kenapa itu? Nah, kita ambil satu koin 500 perakan, kita lempar, Ya, kita berebut dalam kegelapan. mata gua nggak ditutup. Kagak, mata lu nggak ditutup. Gua ngomong mata gua. Wah, udah nggak, lanjut aja. Mata lu nggak ditutup, nggak ditutup, tapi pasti gua duluan yang dapat duluan tuh koin, gitu. Oh iya sih, lu soalnya udah terlatih sih. Nah, karena perasaan gua udah lebih terlatih ketimbang lu. Begitu koin itu jatuh, kuping gua yang menangkap, ting, dia jatuhnya di mana, kuping gua udah menangkap, gua ambil, gitu. Iya, gua jadi paham nih. Jadi nih kalau gua menyimpulkan nih ya, berarti kalau kayak tunanetra atau ya disabilitas yang lain lah ya, ibaratnya punya kekurangan gimana pun, ya pasti ya bisa menutupi itu semua. Bisa, bisa, udah pasti. Karena orang kan ada kekurangan pasti ada kelebihan. Ada Bukan ada kelebihan sebenarnya, apa tuh? ada kekurangan pasti dia mencari kelebihannya. Oke, ini ada pesan apa nih buat para yang nonton konten kita nih, entah yang tunanetra atau yang awas bahasa lo tadi kan. Oh gitu ya. Pertanyaan gua nih Yang jelas untuk para, netizen ya semuanya bahwa janganlah memandang orang yang mempunyai kelemahan atau kekurangan. Yang lemah bisa menjadi tinggi, yang kurang bisa menjadi lebih, itu, ya kan? Jangan menganggap sebelah mata terhadap tunanetra kemampuannya. Dia punya anak bisa ngurus apa enggak, udah pasti bisa. Karena Yang Maha Kuasa, ya kan, Allah, ya itu dia memberikan satu kelebihan setiap pada umatnya. Sebenarnya sih bukan kelebihan juga, kebiasaannya, gitu. Nah itu, jadi, jangan meragukan tentang kekurangan-kekurangan kita, itu kan. Semua manusia itu nggak ada yang sempurna kok, pasti ada kekurangannya, gitu loh. iya, Nah, terus untuk para tunanetra, ya jangan berputus asa kalau tidak mampu begini dan begitu, ya kan. Jalan pasti ada, yang penting semangat. Hidup harus tetap optimis, tuh. Dan pesan saya buat para tunanetra, janganlah hidup menerima apa adanya, harus lebih dari apa adanya. Artinya, buat ke depan kita bisa lebih semangat lagi untuk bekerja. Tapi bekerja yang wajar ya, artinya jangan menggunakan kebutaan kita, ketunanetraan kita untuk mencari belas kasihan di pinggir jalan atau di pasar. iya. Nah, kita buka praktek pijat di rumah itu lebih mulia daripada kita menadahkan tempat sabun di jalanan. Iya, Oke? oke oke. Oke. Kita Ya kan? nanti ngobrol lagi ya Mas. Oh gitu, oke. Yang Rasanya oke lah ya. oke, siap.